Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita sudah berada di hari yang baru, di tanggal 24 Desember tahun 2020. Puji Tuhan untuk kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu di pagi ini, mendahului semua aktivitas kami hari ini. Allah kiranya akan berkati, berikan kami kekuatan dan kuasa melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan kita hari ini dengan judul Melampaui Kekuatan Jahat. Melampaui Kekuatan Jahat. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Surga adalah sebuah sekolah. Bidang studinya adalah alam semesta. Gurunya yang tak berkesudahan harinya. Cabang sekolah ini telah didirikan di Taman Eden. Dan setelah rencana penebusan diselesaikan, pendidikan akan diadakan kembali di Taman Eden. Di antara sekolah pertama yang didirikan di Taman Eden dan sekolah sesudah ini, terletak seluruh kompas sejarah dunia ini. Sejarah pelanggaran dan penderitaan manusia, tentang pengorbanan ilahi dan tentang kemenangan atas kematian dan dosa. Tidak semua keadaan sekolah pertama di Eden itu terdapat pada sekolah yang akan datang itu. Tidak ada pohon pengetahuan baik dan jahat akan memberikan kesempatan untuk pencobaan. Tidak ada lagi si penggoda di sana. Tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuat salah. Setiap tabiat telah bertahan melawan ujian kejahatan, dan tidak ada lagi yang mudah dipengaruhi kuasanya. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 7. Pemberian pohon kehidupan di Taman Eden adalah bersyarat, dan pohon itu akhirnya ditarik. Tetapi anugerah hidup yang akan datang adalah mutlak dan abadi. Di sana nanti, apabila kabut yang menyelubungi pemandangan kita telah disisihkan, mata kita akan melihat keindahan dunia yang sekarang kita menangkapnya hanya sekilas melalui mikroskop. Bila mana kita melihat kemuliaan langit yang sekarang dapat diamati dari jauh dengan teleskop, bila mana kutuk dosa dihilangkan, maka seluruh bumi akan kelihatan di dalam keindahan Tuhan Allah kita. Betapa satu bidang studi terbuka untuk dipelajari. Di sana pelajar ilmu pengetahuan dapat membaca catatan-catatan penciptaan dan tidak menemukan catatan-catatan yang mengingatkan kepada hukum kejahatan. Dia boleh mendengarkan suara musik alam dan tidak menemukan catatan ratapan atau rintihan duka cita. Di dalam semua benda-benda ciptaan ia dapat menemukan satu tulisan tangan, dan alam semesta yang luas memandang nama Allah tertulis besar, dan tidak ada lagi tanda sisa dosa atau kejahatan di bumi atau di laut atau di langit. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan, Yesaya 65:25, di sana manusia akan dipulihkan kepada martabat kerajaannya yang hilang, dan golongan makhluk-makhluk yang lebih rendah kembali akan mengetahui kekuasaannya. Yang ganas menjadi lemah lembut, dan pemalu menjadi penuh percaya diri. Saudaraku, inilah yang akan kita rasakan ketika Yesus datang. Bahwa kekuatan kejahatan sekarang yang telah terjadi, ini akan kalah dengan kebaikan, dengan kesempurnaan, dengan kebahagiaan yang nanti akan dirasakan oleh umat-umat yang setia, yang telah ditebus oleh Allah yang setia, dan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi apabila kita melihat kejahatan sekarang ini yang begitu tingkat kejahatannya begitu tinggi, atau kita bisa bilang kejahatan besar di akhir zaman ini, maka itu semua akan musnah satu waktu.
Yang ada adalah kebaikan, kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, sehingga waktunya nanti tiba, kita akan dibawa pulang ke rumah yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan berkati kita dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah pelihara kami hingga di pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Peliharalah kami hari ini di dalam setiap rencana, tanggung jawab, dan apa saja yang kami rencanakan lakukan, biarlah semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan kasih Allah boleh menjadi bagian kami semua sepanjang hari ini. Dan khususnya pagi ini, berdoa untuk beberapa nama yang sudah diusulkan di dalam doa, yaitu Prudensia Tata, Edita Afaar, Aget Pihahei, Derek Yapo, dan Charlotta Hai. Sekali lagi, Prudensia Tata, Edita Afaar, Aget Pihahei, Derek Yapo, dan Charlotta Hai. Tuhan berkati dalam segala rencana kehidupan mereka. Tuhan pelihara, kasih-Mu boleh menjadi bagian mereka dalam setiap kebutuhan keperluan mereka hari ini. Allah cukupi selalu. Tuhan, inilah doa kami, ampuni segala dosa kekurangan kami. Kami persembahkan kehidupan kami dan doain dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.